Shalom Jemaat GPI Keluarga Kudus. Berikut adalah Warta Sepekan Minggu 2 Juli 2023. Kami menyambut kehadiran Anda yang baru pertama kali beribadah di GPI Keluarga Kudus. Kami rindu Anda tertanam dan bertumbuh dalam Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di gereja kami. Mari terhubung bersama kami dengan menghubungi pelayan Church Welcoming Team di depan gereja, atau Anda dapat terhubung dengan pelayanan online kami di YouTube, Instagram, TikTok, dan website GPI Keluarga Kudus. Mewakili Gembala Sidang, staf penggembalaan dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada 4 Juli Eli Kun Haryanti, 6 Juli Ibu Lydia Haryati, 7 Juli Ibu Amarta Asyati, 8 Juli Ibu Sri Yulianti. Info ibadah. Awali pagi hari Anda dengan mengucap syukur. Hadirilah ibadah doa pagi setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu pada pukul 4:30 pagi di gereja. Bagi Anda, orang dewasa matang, bergabunglah dalam ibadah Odema pada hari Rabu 12 Juli tahun 2023 pukul 5 sore di Aula Gereja. Bagi wanita yang luar biasa, ikutilah ibadah WPI pada hari Kamis 6 Juli tahun 2023 pukul 5 sore di Aula Gereja. Bagi Anda pemuda dan remaja, mari bergabung di Youth Arrow of God setiap hari Sabtu 4:30 sore di Aula Gereja. Dan untuk adik-adik kesayangan Tuhan, ayo bergabung di dalam ibadah Hesed Kids setiap hari Minggu pukul 7 pagi di Aula Gereja lantai 2. Setiap bulan, gereja kita mengulurkan tangan kasih kepada jemaat yang membutuhkan. Puji Tuhan, minggu ini kita dapat menjadi berkat bagi kota kita lewat Minggu Berkat. Ada paket beras yang dibagikan di Minggu Berkat. Mari bergabung bersama kami menjadi berkat bagi sesama lewat amplop tangan kasih. Anda rindu melayani di kebun anggur Tuhan? Gereja kita membuka volunteer untuk multimedia, Hesed Kids, dan tangan kasih. Mari daftarkan diri Anda ke nomor pastoral atau dapat mendaftar melalui website GPI Keluarga Kudus. Ayo, kita bersama-sama menjadi ranting-rantingnya Kristus yang berguna untuk kebun anggurnya Tuhan yang manis. Pelayanan gereja. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anak, dimohon mendaftar 1 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pemberkatan nikah, dimohon mendaftar 4 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan, dan konseling dapat menghubungi nomor pastoral kami di 0852 8181 6776. Ketika kita memanggil Allah kita dengan sebutan Bapa, itu berarti kita memiliki Allah yang dekat, rindu memiliki hubungan yang sangat amat intim dengan kita, dan pasti mendengar doa kita. Demikianlah warta minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami bersyukur anugerah-Mu begitu limpah, kuat, ajaib, dan luar biasa. Tuhan, Kau membuat kami menghayati hidup sehari-hari, mengambil bagian dalam kodrat ilahi-Mu. Sehingga kami tidak hidup secara natural, tapi kami hidup secara supranatural. Kami tidak menghayati hidup kami yang lemah, kosong, tidak bermakna, tidak berarti, kalah, gagal. Tapi kami menghayati hidup dari kelimpahan-Mu. Sehingga hidup kami akan memancarkan segala kekayaan surga. Hidup kami memancarkan daripada anugerah-Mu yang terbaik. Dan kami dapat mengekspresikan kehidupan yang supranatural. Perlengkapi kami, bicara kepada kami Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami silakan duduk kembali. Shalom.
Pagi ini menjadi pagi yang luar biasa karena Tuhan hendak menyapa kita lewat firman-Nya. Saya sengaja mengajak saudara untuk membaca terlebih dahulu untuk mengawali memberikan prolog bagi saudara. Lukas pasal 8 ayat 9 dan 10. Murid-muridnya bertanya kepadanya apa maksud perumpamaan itu. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Yesus mengajar tentang misteri kerajaan Allah, mysterion. Misteri itu sesuatu yang di luar akal manusia. Maka ketika kita mendekati Alkitab, belajar Alkitab, kita tidak boleh hanya mengandalkan kekuatan otak pengertian kita. Karena ini di luar akal. Hanya ketika hati kita diterangi dengan pewahyuan, maka akal pengertian kita dibuat untuk dapat memahami. Dan saya ingin buktikan, tidak ada pengkhotbah di dunia ini yang melebihi Yesus. Secara hermeneutik, secara kuasa, otoritas, mereka kagum para pendengar pada waktu itu. Tidak ada orang yang berkhotbah seperti ini. Dan mujizat dinyatakan tidak ada yang melebihi Yesus. Begitu dahsyat, yang terbaik dilepaskan. Tapi saudara melihat bagaimana respon orang-orang yang mendengarkan khotbah pada waktu itu. Itu yang khotbah Yesus. Ada yang percaya dan menjadi murid. Ada yang hanya sekedar menilai. Khotbahnya bagus. Tetapi tidak mau melibatkan dirinya di dalam rencananya. Mengapa bisa terjadi demikian? Ada orang yang memang sudah menutup hatinya, dia berkata, Yesus sesat. Ada orang yang percaya, akhirnya bertobat. Dan akhirnya dia murtad juga. Mengapa bisa terjadi hal-hal yang seperti itu? Dan itu berulang-ulang dari abad ke abad. Rahasianya cuma sederhana. Ketika Yesus memberikan rahasia mysterion, misteri tentang kerajaan Allah, murid-muridnya bertanya, apa arti perumpamaan itu? Yesus berkata, kepadamu dikaruniakan untuk dapat memahami, tapi kepada orang lain hanya diberi perumpamaan, supaya mereka punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Artinya mereka tidak bakal bisa mengerti. Dan ketika orang tidak mengerti rahasia kerajaan Allah, maka responnya tidak pernah berubah. Bahkan ada pendengar-pendengar yang sengaja untuk menjebak, untuk mencoba Yesus. Itu reaksi-reaksi orang yang tidak mendapatkan pewahyuan di dalam batinnya. Saya berdoa jemaat, ini bukan belajar matematika. Ini belajar tentang rahasia kerajaan Allah. Banyak kalau tidak hati-hati saudaraku, saya tidak ingin ini digenapkan. Punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Artinya ketika saudara mendengar khotbah, jangan sekedar berkata, khotbah Pak Petrus bagus lah, lumayan lah. Tapi aku harus memiliki gaya hidup ya seperti aku ini. Kita pikir benar, masuk akal dan logis. Tapi hari ini kita lihat. Tanpa mendapatkan karunia, pewahyuan terang. Makanya Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus supaya roh hikmat, roh hayu turun atasmu sehingga kamu mengenal Yesus dengan benar. Mata hatimu menjadi terang, diterangi batin kita, intuisi kita, kepastian batin kita dibangkitkan. Baru mengalami perubahan hidup. Jadi saudara pikir jangan sampai saudara masuk akal, tidak apa-apa, saya ingin memiliki gaya hidup saya sendiri. Khotbah apapun ya saya katakan baik, tapi saya harus memiliki gaya hidup saya sendiri.
Hal itu kelihatannya masuk akal, tapi itu amat-amat sangat berbahaya. Saya ingin ketika saudara mendengar dan melakukannya. Melibatkan hidup kita di dalam karya rencana Allah yang besar. Lah hari ini maka saya akan kubah tentang rahasia kerajaan Allah. Ya. Contoh. Rahasia Allah diwahyukan, dinyatakan hanya lewat pribadi Yesus. Apakah saudara sudah mengalami anugerah? Ya, hati-hati. Kasih karunia jangan kita pahami sekedar transaksi hukum. Artinya Allah membenarkan kita yang percaya walaupun kita hidup dalam dosa. Hati-hati. Kasih karunia itu bukan sesuatu. Saya ingin ulang-ulang nanti dalam minggu depan. Kasih karunia itu bukan pengajaran tentang sesuatu yang hanya bisa memuaskan pemahaman intelektual kita. Kasih karunia itu bicara masalah pribadi Yesus. Yesus telah datang, dikirim Allah turun di atas muka bumi, mati dan bangkit. Ketika kisah Rasul menyatakan dia sudah naik ke surga, dimuliakan, kemanusiaan Yesus dimuliakan. Dia menerima Roh Kudus dicurahkan, dan sejak hari itu kuasa pekerjaan salib sama pekerjaan rohnya tinggal di dalam hidup kita harus sama. Dan rohnya tinggal di dalam hidup kita memampukan kita untuk hidup taat. Itu kasih karunia. Saya terus berdoa. Dari gereja ini Demak di Torejo muncul orang-orang yang kudus dan orang-orang yang saleh. Ini rencana Allah. Ini kehendak Allah, bukan saudara. Sejauh mana saya diberkati dan berkat itu bisa mengangkat harga diri saya, identitas saya lebih daripada yang lain. Oh, bukan itu. Saudara dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Lah hari ini ketika saudara dengan penuh rendah hati, jangan mengandalkan otak. Walaupun ini penting, Tuhan berikan kita otak untuk mempelajari, tapi pewahyuan itu adalah terang roh Tuhan menerangi batin kita, sehingga batin kita ini, intuisi kita ini meyakini, tersingkap, terbuka misteri tentang kerajaan Allah, tentang pribadi Yesus. Contoh, hal kerajaan Allah seperti seorang saudagar yang mencari mutiara yang indah. Setelah menemukan mutiara yang indah itu bicara masalah Kristus, maka dia jual segala harta miliknya supaya memperoleh mutiara itu. Lah banyak orang diputar balik. Mutiara itu seringkali kita. Bukan, mutiara itu Yesus. Ini misteri rahasia kerajaan Allah. Lah Paulus mempraktekkan itu. Di dalam Filipi 3 dia berkata, segala sesuatu kuanggap dulu apa yang menguntungkan kuanggap rugi. Malah segala sesuatu kuanggap sampah supaya aku memperoleh dia. Memiliki pengenalan yang intim, memiliki hubungan yang paling intim, memiliki respon dalam tingkat ketaatan yang paling tinggi. Itu harganya totalitas. Kita tidak bisa sekedar ya saya hanya ke gereja dengar khotbah, kalau khotbahnya bagus ya oke, kalau khotbahnya tidak bagus ya lupakan saja. Bukan. Ini menyangkut hidup sekarang dan hidup kekal. Lah hari ini setelah saya memberikan prolog ya, konsep cara dasar berpikir untuk mengerti rahasia lebih dalam, mari saya ingin mengajak saudara untuk melihat rahasia kerajaan Allah dalam doa Bapa kami. Matius 6 ayat 9-13 kita akan baca bersama-sama. Setelah saudara mendapatkannya, kita akan baca Matius 6, 9-13, 2-3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, di dalam doa Bapa kami ini, ya, saudara boleh menghafal, tapi bukan tujuannya untuk dihafal. Ya. Jadi, yang mengajar kita berdoa itu adalah Yesus. Yesus itu bersama dengan Allah di dalam kekekalan, ya, itu firman. Firman itu disebut anak tunggal Bapa satu-satunya, anak tunggal Bapa, artinya firman itu yang akan mengekspresikan Bapaknya, yang akan menyatakan misteri Bapaknya cuma Yesus. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mewahyukan rahasia Allah yang misteri kecuali Yesus. Sebab tidak ada seorang pun yang melihat Allah, tapi anak tunggal Bapa yang tinggal di dalam pangkuan, artinya yang dekat dengan hati Bapa, yang menyatu dalam kekekalan. Ketika dia datang ke bumi, dialah yang bisa menyatakan Bapa, rahasia Allah. Dan Allah, Yesus menyatakan dia adalah Bapa. Ketika dia mengajar kita untuk berdoa, dia berkata, Bapa kami. Bapa di dalam bahasa Aram itu Abba, itu sesuatu yang digunakan di tengah-tengah keluarga, sebutan dari seorang anak kepada bapaknya. Berbahagialah saudara yang memiliki bapak hangat, akrab, fair, peduli, dan paling tidak hari ini menginspirasi, jadilah kita bapak yang dekat, akrab dengan anak-anak. Bapak ini bicara masalah hubungan yang akrab. Hubungan yang intim yang menunjukkan bapak itu penuh kasih. Ya. Nanti di kemudian hari saya ingin banyak mengajar apa arti predestinasi dan banyak hal yang saya mau ajar. Jadi ya mungkin kita sayang kita tidak memiliki pengalaman yang hidup yang sehat kadang-kadang hubungan dengan Bapak di dunia maksudnya. Karena ketidakpertumbuhan rohani Bapak kita yang di dunia, mereka tidak sadar mereka harus bisa mewakili Bapak, menyatakan gambaran Bapak di surga kepada anak-anak. Tapi saya berdoa di tempat ini Bapak-bapak, para suami, engkau punya panggilan untuk hidup keturunanmu, menyatakan gambaran Bapak yang tidak kelihatan. Nyata lewat kita. Lah hari ini Bapa, harusnya ketika sudah bangun pagi dan berkata Bapa, itu ada keintiman, ada kedekatan, ada keakraban, ada keyakinan Bapa itu adalah sosok pribadi yang care, yang peduli, yang memelihara, yang memperhatikan. Dan Allah pemberi jalan keluar. Tidak ada amin, saudara tidak ngalami ya. Allah pemberi jalan keluar yang sempurna. Beberapa hari lalu ya kami, saya, Danis, Noni dan anak-anak makan bersama. Di sana masak bersama, makan bersama karena bersyukur bahwa Bapak itu penolong yang baik. Ya, dalam masalah pinjam meminjam uang karena masalah bisnis kan. Aduh agak sedikit heboh. Dan kemarin telah diselesaikan tuntas. Dan kami bersyukur. Percayalah Bapak itu penolong yang sempurna bagi saudara. Saya bersyukur punya pewahyuan ini dan membagikan bagi saudara. Karena saya makin sadar tugas saya ini adalah mewariskan iman kepada anak-anak rohani.
Dan mari kita akan lihat makna selanjutnya. Jadi pusat doa kita adalah kepada Bapa, Dedi, Ayah. Berbahagialah anak-anak engkau yang punya Bapak yang hangat, care, peduli. Ya, haleluya. Haleluya. Jangan sampai kisah dari seorang anak yang bernama Ita. Ita punya bapak yang sibuk dengan dirinya sendiri ketika anak itu datang dari sekolah taman kanak-kanak. Papa, aku tadi dinakalin teman-temanku. Papanya cuma melihat sementara gitu. Dia mulai tinggalkan anak dan asik dengan internet dan bacaan-bacaannya. Hari berikutnya anak itu datang, Papa, aku punya nilai 10. Oh iya, dia asik dengan diri dan bacaannya. Kasihan, anak itu nanti kalau bertumbuh, dia melihat Bapak di surga seperti itu, acuh tak acuh dan sibuk dengan dirinya sendiri. Bapakmu dan Bapakku di surga tidak seperti itu, dia peduli dengan saudara. Dan amat sangat peduli, lebih peduli dari yang dapat kita pahami. Makanya tenang, damai, jangan takut, jangan susah, jangan resah, gelisah. Tapi ini yang menerima pewahyuan. Makanya saudara kalau mau ibadah, belajarlah rendah hati, bukakan Tuhan. Jangan memiliki preoposisi, sudah mulai konsep, ini Pak Petrus ini khotbahnya hari ini baik, minggu depan kurang baik. Bahkan ini sesat ini. Loh saudaraku, engkau bukan menilai, engkau menjadi pendengar yang rendah hati. Kalau hari ini engkau belum bisa memahami, berdoalah, mungkin bulan depan Tuhan singkapkan. Sehingga saudara punya mata dan bisa melihat, buktinya saudara ikut terlibat di dalam kebun anggur Bapak. Engkau tidak bisa berkata, saya senang dengan kupah Pak Petrus, tapi saya tidak mau melibatkan diri saya dalam kebun anggur Bapak. Ini bahaya untuk kehidupan rohani saudara. Di alam roh, iblis mencoba mencengkeram saudara. Maka tugas saya adalah bagaimana saudara merdeka. Ya. Terus, kita telah dilahirkan kembali dan kita menjadi keturunan-keturunan Allah, menjadi anak-anak Allah. Ya. Maka ketika kita menyebut Allah, Allah menyatakan diri, Yesus menyatakan bahwa Allah itu disebut Bapa. Dan memang dia adalah Bapa kita, amin. Dia ayah, dia Bapa. Betapa senangnya hari ini. Bapak, dia memperhatikan lebih daripada saudara memperhatikan diri saudara sendiri, lebih daripada saudara memperhatikan anak-anak saudara. Bapak itu luar biasa. Jadi kalau hari ini mungkin saudara tidak punya pengalaman memiliki Bapak yang ideal, jangan takut. Bapak di surga jauh lebih sempurna dari Bapak kita di dalam dunia ini. Tapi berbahagialah jikalau bapak-bapak kaum pria hari ini bangkit dan kita punya panggilan bukan aktif ke gereja, kita harus menyatakan citra Allah. Saudara tahu manusia diciptakan menurut gambar Allah, menurut pola Allah. Pola Allah sebagai manusia itu sebagaimana manusia seharusnya yang diciptakan segambar dengan Allah. Belajarlah dengan Yesus. Kita ini sepola dengan Yesus. Dan hari ini dengan ajaran doa Bapak kami ini, kita tenang. Saudara mendengarkan firman Tuhan itu tenang. Bapak sangat mengasihi saudara dan Bapak tidak ingin menyakiti saudara. Selanjutnya kita akan lihat. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu. Ini bukan kita hafalkan kata-kata prinsip yang tersirat. Bukan yang tersurat, yang tersirat di dalamnya. Apa? Kerinduan hati Tuhan disingkapkan di dalam mengajar doa Bapa kami. Ini sebetulnya kerinduan Bapa di surga seperti apa? Doa kita haruslah selalu berhubungan dengan kerajaan Allah. Saat ini dan kerajaan Allah yang akan datang. Jadi saudaraku, karena Alkitab berkata kalau engkau mencari kerajaan Allah serta kebenarannya,
Semua yang dijadi bangsa-bangsa itu dikaruniakan kepadamu. Maka doa tidak ada hubungannya dengan kepentingan diri. Doa itu hubungannya dengan kerajaan Allah, kepentingan kerajaan Allah. Mari jemaat, kita harus bertumbuh. Mengapa orang dengar khotbah dan tak pernah berubah hidupnya? Karena musterion itu, rahasia itu tidak disingkapkan. Mengapa? Karena tidak ada kerendahan hati. Oh, Pak Pendeta kurang kuasa, Pak Pendeta homilitiknya tidak bagus, hermeneutiknya tidak bagus. Siapa yang bisa melawan khotbah Yesus? Toh mereka tidak bertobat. Ini masalah sikap hati. Saya mendorong jemaat, hidup ini bukan sebuah permainan. Di balik kita, nanti saya ingin tunjukkan. Ada roh jahat yang terus ingin bekerja. Kita harus berdoa untuk kehadiran dan manifestasi rohani dari kuasa kerajaan Allah sekarang ini, di mana kuasa Allah menghancurkan pekerjaan iblis, menyembuhkan orang sakit, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, wahyuan tentang Kristus dinyatakan dalam gerejanya, dan Allah mencurahkan roh karena hanya roh Tuhan yang bisa mewahyukan Yesus. Maknanya apa bagi saudara? Bapak-bapak, panggilanmu bukan cari uang, sekedar cari uang. Yang salah Hawa, yang berdosa permulaan Hawa, yang ditegur siapa pertama? Adam. Bapak-bapak, Allah meminta pertanggungjawaban jawabmu. Anugerah yang diberikan bukan transaksi hukum. Nah, apa-apa, aku menjadi bapak yang semau saya sendiri, yang penting saya dibenarkan di hadapan Allah. Ini bahaya kalau kita tidak lihat utuh. Kasih karunia artinya rohnya tinggal di dalam saudara, dan engkau bisa mengekspresikan Bapakmu yang di surga. Lah, hari ini saya ingin mengajak saudara. Bapak-bapak, kita cek, kita lihat, pastikan diri kita ini terkonek dengan kerajaan Allah dan untuk kepentingan kerajaan Allah. Setelah itu saudara mulai melihat bagaimana pasangan istriku, bagaimana anak-anakku. Saudara harus bisa mendeteksi secara rohani. Sebetulnya engkau perlu menangis dengan mengeluarkan air mata yang kudus. Kalau melihat anak-anakmu hanyalah kerja cari uang dan tidak terlibat sama sekali di dalam kebun anggur Bapa, itu engkau butuh menangis dengan air mata yang kudus. Engkau tidak perlu menangis karena engkau tidak punya deposito yang banyak. Engkau tidak perlu menangisi karena engkau tidak punya mobil seperti tetanggamu. Tapi tangisilah keluargamu. Apakah mereka terlibat dalam kebun anggur Bapa? Ini air mata yang kudus. Air mata yang suci. Air mata yang menggetarkan hati Allah. Supaya pekerjaan iblis dihancurkan. Doa kita memanifestasikan. Anak-anak kita pastikan ada di dalam jalur kehendaknya. Berjuang dalam perjuangan yang benar. Kalau tidak, saudara menjadi seorang ayah yang gagal. Saya tidak memberikan hukuman, tapi saya memberikan kesempatan untuk saudara mengalami perubahan dalam hidup. Ini kita bukan main-main lagi. Tapi bagaimana kita mewariskan. Kita dicipta menurut gambar Allah, menurut pola Allah. Dan pola Allah ketika Allah menjadikan Yesus manusia menjadi pola. Ini loh hidup yang normal tuh seperti itu. Bukan kita sudah harus tiru yang benar ya. Jangan karena Yesus tidak menikah, kita tidak menikah lebih suci daripada orang yang menikah. Bukan itu yang dimaksudkannya. Bukan itu yang dimaksudkannya. Dan pastikan anggota keluarga kita bebas dari pekerjaan roh jahat. Saudara harus merdeka dari pekerjaan roh jahat. Saya, Mbak Yun, hampir terkelabui. Ini bapaknya Mbak Yun, Mbah Yo. Siapa yang tidak bisa menilai? Sangat baik.
selama saya bergaul, saya dekat, tidak pernah marah. Dia sopan, lembut. Dan saya lihat, wah ini luar biasa. Tapi saudaraku, kekristenan bukan masalah moral. Yes, tapi harus malah bersumber dari pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan ternyata ini Bahyo ini tidak tahu proses dulu, ini nampaknya punya magic. Saya sebetulnya waktu sama istrinya datang sudah menangkap di dalam hati. Tapi pikiran saya berkata, mana mungkin, wong kan dari Kristen dari kecil mana mungkin. Saya sengaja ke Semarang datang untuk mendoakan. Tapi karena tidak totalitas sehingga tidak bisa mendeteksi. Dan ternyata betul. Matinya kayak tertunda. Dan ada salah satu yang ada karunia melihat. Dan diajak berperang dan Bayun berperang. Manifestasi saudara. Ya. Jadi pada waktu terakhir mau dipanggil Tuhan. Jadi dalam penglihatan itu saling berebut begitu. Dan pada waktu terakhir bermanifestasi. Langsung tenang, setelah peperangan dimenangkan oleh keluarganya, langsung Bahyo dipanggil Tuhan. Betapa tersiksanya hari-hari yang sekian panjang. Kalau Bapak Ibu Saudara punya magic, dilepaskan. Risikonya, waduh, saya pernah itu mendoakan, ini jemaat di tempat ini. Ya, karena dia sebagai seorang penegak keamanan, tidak saya sebutkan, dia dulu pernah berpuasa 40 hari, mungkin supaya ditembak tidak kena. Tidak bisa mati hanya di atas tempat tidur. Ketika saya datang, saya tumpang tangan dan begitu. Tidak berapa lama meninggal. Pastikan bapak-bapak, anggota keluargamu bebas dari jerat pekerjaan iblis. Engkau tidak aminkan, malaikat yang mengaminkan. Toh akhirnya saudara mengaminkan juga. Ini hati-hati ya, hidup ini kita tidak boleh agak sembrono. Saya makin hari makin, aduh Tuhan. Saya untuk berkhotbah ini saya banyak doa saudara. Saya sekarang tidak mau berani mengandalkan, wah saya bisa bahasa Yunani, aduh itu kalau tanpa pewahyuan tidak menangkap. Dan kalau saudara melihat debat-debat yang ada di YouTube, itu dimunculkan oleh orang pintar yang menguasai bahasa Yunani. Tapi perdebatannya menciptakan luka hati yang hebat. Dan kita tidak sadar bahwa perdebatan teologis itu bukan sekarang, itu sudah dari dulu kalau kita belajar gereja sampai begitu rumit, berabad-abad. Maka dibutuhkan penggembalaan itu karena begitu rumitnya perdebatan teologis. Tapi hari ini secara sederhana Tuhan ingin kuasa kerajaannya dinyatakan lewat doa-doa, lewat deklarasi firman, kita pastikan anggota keluarga kita sehat rohani jasmani. Termasuk sehat ekonominya. Ini panggilan gereja itu begitu pentingnya seperti itu. Bukan begini, saudara jangan ada yang berpikir begini. Yang penting saya hidup itu kerja cari duit. Kalau ada waktu ke gereja. Ini orang yang tidak mengerti mysterion rahasia kerajaan Allah. Ya. Saudara ke gereja berjumpa dengan Tuhan, mengalami pewahyuan, terapkan dalam berkeluarga, dalam dunia kerja, dalam dunia politik, dalam segala dunia. Terapkan karena kau mendapatkan pewahyuan dari dalam gereja. Lah hari ini pastikan kuasa kerajaan menghancurkan pekerjaan iblis. Mari saudaraku, saudara tidak mengerti kan? Tangisan anak-anak saudara. Karena mereka dibelenggu oleh masalah, oleh kesulitan, oleh perbudakan dosa. Saudara tidak mengerti kan? Karena tidak ada keintiman, keakraban sehingga anak-anak pun tidak berani terbuka secara utuh dengan orang tuanya. Hari ini para bapak-bapak bangkit. Dan ibu-ibu menjadi penolong-penolong yang baik. Saudaraku,
pewahyuan tentang Kristus dinyatakan dalam gereja, saudara mulai punya misi, kerinduan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Itu harusnya bertumbuh secara natural. Ya, bukan dipaksa dari hukum dari luar, tapi itu dari dorongan dari dalam. Karena hasil dari engkau menikmati persekutuan pribadi dengan Tuhan di dalam hari-hari kita. Jadi saudara betul-betul memastikan anggota keluarga saudara aman, sehat. Kita memberitakan kabar baik pada orang-orang yang terhilang. Jemaat penuh dengan pewahyuan Kristus, kita menguatkan satu dan lainnya. Ya. Yang kedua, doa Bapa kami datanglah kerajaanmu, juga kita merindukan Yesus juga segera datang. Karena itu puncak, di atas segala puncak sejarah. Jadi apa yang kau kejar hari ini, apa yang kau rindukan hari ini, ya, apa yang saudara investasikan waktu saudara untuk yang kau kejar hari ini, waktu Yesus datang semua dihancur leburkan. Apakah engkau sedang berjuang untuk sesuatu yang akan dihancurkan? Tidak tentunya. Makanya saudara merindukan, saya berdoa, Tuhan datanglah. Datanglah. Selanjutnya, jadilah kehendak-Mu. Ini penting. Apa yang tersirat di dalamnya. Doa ini mendorong kita untuk sungguh-sungguh merindukan kehendak dan maksud Allah terwujud dalam kehidupan kita dan keluarga kita sesuai dengan rencananya yang abadi. Rencana yang luar biasa adalah makna kasih karunia supaya saudara menjalani hidup ini di dalam sifat kodrat ilahi. Kuasa energi, kuasa ilahi yang bekerja di dalam kita, kita bisa menjalani hidup ini dalam sifat kodrat ilahi supaya bisa terluput dari hawa nafsu yang membinasakan dunia. Ini panggilan, bukan pelayanan panggilan utama. Salah. Panggilan utama adalah taat. Pelayanan itu bagian dari ketaatan. Makanya saya mendorong semua yang ada dalam pelayanan itu masing-masing tergabung ada dalam pembinaan di tempat lokal masing-masing. Supaya kita jangan berpikir, wow semua untuk pelayanan. No, itu lagu itu perlu kita ulang. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, bukan. Hidup ini adalah kesempatan untuk taat. Pelayanan adalah bagian dari ketaatan. Tidak mungkin saudara melayani tanpa ketaatan dalam hidup sehari-hari. Pelayanan kita itu daging. Jadi kita harus mulai mengerti. Saudara harus bisa bekerja sama dengan Roh Bapa, Roh Kudus Tuhan. Apa pekerjaan Roh Kudus? Saya mulai menikmati persekutuan dengan Allah Tritunggal. Saya berkata, Tuhan Roh Kudus, terima kasih Bapa untuk Roh-Mu. Di mana sedang menguduskan aku dalam proses pengudusan, terima kasih Tuhan. Engkau tidak bisa gagal, tidak mungkin gagal. Aku bersyukur, aku percaya, aku support. Karena Tuhan hanya bisa menggenapi ketika kita punya iman. Kita bisa menghalangi Allah bekerja karena ketiadaan iman. Jadi saya mulai bisa menikmati, bukan memahami intelektual, menikmati persekutuan pribadi dengan Allah Tritunggal yang ada dalam hidup kita. Kita tidak boleh dengan kita patok, ini zaman sekarang ini zaman Roh Kudus. No, ini adalah zaman Allah Tritunggal. Sudah saya khotbahkan kan Allah itu Esa. Kalau ditanya saudaraku, Allah itu Esa, Esa itu satu. Artinya ada satu-satunya Allah. Yesaya berkata begitu, Samuel atau Yesaya berkata itu. Dialah satu-satunya Allah yang besar. Yang tidak ada Allah yang seperti dia. Di dalam Allah yang disebut Bapa itu ada pribadi firman yang kekal. Ada roh Allah yang kekal. Jadi Esa itu bukan satu. Kalau Esa itu satu, ini laptop saya satu, berarti Allah saya sambedengkan, saya samakan dengan benda. Allah itu bukan benda. Esa artinya adalah satu-satunya Allah. Yang ada firman bersama Allah kekal. Roh Allah bersama Allah yang kekal. Dan Allah itu Esa disebut Bapa. Saya ingin terpanggil untuk melengkapi. Jadi saudara beriman tahu apa yang saudara imani.
Doa ini mendorong keluarga kita ada di dalam kehendak Tuhan. Bagaimana dengan mantu-mantu saudara? Bapak itu jauh, yes. Jadikan jauh di mata, dekat di hati. Amin. Ya, doakan. Engkau melihat anak dan mantumu terlibat di dalam karya Allah yang agung. Engkau berhasil. Haleluya. Bagaimana anak-anakmu? Ya. Allah disebut Bapa, itu bukan gender ya. Jangan pikir Allah itu laki-laki, dia itu roh. Laki-laki itu mencerminkan Allah. Perempuan adalah refleksi dari laki-laki. Makanya saya ingin mengajak saudara untuk melihat ini gambaran. Laki-laki itu menggambarkan Allah, otoritas. Bapak-bapak harus hidup dalam otoritas ilahi. Ya? Kadang-kadang ini tokoh-tokoh dunia ini, dia bisa memimpin massa, menggerakkan massa untuk mengikuti perkataannya. Begitu pulang diantar oleh sopir, garasi dibuka karena otomatis. Masuk garasi rumah, hadirat istri mencengkeram. Wah, kayak rasanya kalau melihat istrinya itu kayak Tuhan. Awas saudara. Istri jadilah penolong. Jangan keras-keras dengan suamimu. Harus bertumbuh. Ya, saya share. Istri saya ini mewarisi dulu dari ibu ini keras. Istri saya keras. Satu saat, dulu pernah loh, kita tuh retret di Tawangmangu, yang dilayani Pak Obaja itu pendetanya siapa itu? Pendetanya teman saya satu kampung. Dia tumbang tangan istri saya, dia tidak tahu kalau itu istri saya, tumbang tangan. Nubuatannya jelas, kamu jangan keras dengan suamimu. Begitu dia duduk di sebelah saya, yang menjamu istri saya, hei bojomu, iya. Tapi dalam, dulu keras ya. Keras, saya keras. Maka yang di dalam itu namanya, itu film Shaolin. Ya, haleluya. Jadi puji Tuhan ketika kami bertumbuh lah, itu keras, itu dibutuhkan, diizinkan Tuhan. Karena memang untuk besi menajamkan besi, ketika saya mulai bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, aduh, istri saya lembutnya lebih lembut daripada kucir. Istri, engkau refleksi suami. Bapak-bapak, engkau harus menjadi gambaran bapakmu di surga. Kalau bapak yang sehat rohani, akan terefleksi dengan istri. Maka istrinya itu lembut tapi tegas. Bukan tegas nih ngeyel. Tegas, kita perlu tegas tentang kebenaran, tapi lembut. Itulah, amin. Kalau di muka umum, nanti kalau makan bersama begitu, istri, mbok ambilkan makanan, nasi untuk suami, ben jikok dhewe, wis gede. Saudara tahu itu jeritan suamimu, Tuhan, kapan aku sanggup melakukan ini terus? Ya. Dan kau melakukan, kasih minum air putih. Kurang mas, kurang ko, kurang pi, kurang pamilkan lagi. Bapak-bapak ini saya bangun kok ndak amin-amin ini. Haleluya, ya haleluya. Jadi kita tidak boleh berjalan dengan natural, kita ini harus berjalan dengan amin. Sekarang saya mau tanya, dalam rumah tangga itu yang jadi kepala siapa toh? Yang jadi kepala siapa? Bapak, makanya yang Allah minta tanggung jawab itu Adam. Haleluya. Kecuali bapaknya tidak berfungsi, baru istrinya berfungsi. Tapi paling tidak istri yang sehat itu menempatkan suami sebagai kepala. Berikan kesempatan, haleluya.
Sehingga kadang-kadang tidak sehat dan itu tidak bertumbuh. Karena apa? Karena tidak memahami musterion tentang kerajaan Allah. Mari biarlah kuasa kerajaan Allah, kehendak Tuhan wujud, keluarga yang selaras dengan firman-Nya. Dua ini mendorong kita harus berusaha untuk mengerti kehendaknya yang telah dinyatakan dalam Alkitab dan mewujudkan dalam hidup. Jadi ada dua caranya. Saudara harus belajar firman dengan kerendahan hati. Jangan pendekatan lewat otak semata. Dengan kerendahan hati ketika Tuhan mewahyukan lewat intuisi batin kita, nanti pikiran kita dibuat mengerti. Tidak pendekatannya terbalik, bukan. Ini misteri, di luar logik. Di luar logik manusia. Jadi jadilah kehendakmu maknanya seperti ini, kita pastikan bapak-bapak, ya, karena ini tanggung jawabnya kepada suami. Ya, bagaimana kalau memang suaminya sudah tidak ada, tinggal ibu, ya ibu berperan sebagai suami. Berperan sebagai pemimpin, kepala. Setelah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa ini mengajarkan kita untuk tidak khawatir akan hari esok. Ya. Kalau begitu tidak perlu kerja, bukan. Kerja itu adalah bagian dari panggilan. Yesus berkata, Bapakku sampai sekarang bekerja, aku juga bekerja. Sesuai dengan panggilan, kita juga bekerja. Jadi jangan mencoba untuk memahami kekristenan dari konsep pemahaman saudara sendiri. Itu nanti menjadi istilahnya preposisi. Saudara sudah punya pemahaman begini. Kalau Pak Pendeta khotbahnya seperti pemahaman saya, Pak Pendeta keliru, Pak Pendeta sesat. Aku tidak mau berubahlah. Itu namanya kita kehilangan kesempatan karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Jadi pastikan andalkan Tuhan, berdoalah untuk rezekimu. Oh, saya berdoa untuk keuangan saya. Saya berdoa. Berdoa, Tuhan, saya percaya Engkau tidak pernah membuat aku kekurangan. Juga Engkau berikan aku anugerah untuk dapat mengelola dengan baik. Saya doakan. Ya. Saya doakan supaya saya memiliki hubungan kebergantungan. Saya tahu Bapa peliharakan aku. Dengan meyakini akan pemeliharaan Tuhan ini penting di hari esok. Kita dimerdekakan dari kekhawatiran sehingga kita dapat fokus kepada kerajaan Allah. Orang Kristen yang tidak mengandalkan Tuhan juga di dalam masalah makanan dan minuman menjadi khawatir. Dan orang Kristen yang khawatir selalu fokusnya diri sendiri. Tidak bisa hidup berfokus untuk kepentingan kerajaan Allah, tidak bisa. Bahkan kalau kita perlu kekhawatiran, kita memanfaatkan Tuhan, kerajaannya untuk memenuhi kekhawatiran kita. Hari ini Tuhan berkata, jangan khawatir. Pasti Tuhan pelihara saudara. Pasti Tuhan jagai dengan rahmat-Nya. Sehingga saudara bisa fokus untuk kepentingan kerajaan Allah. Untuk perluasan kerajaan Allah. Ini penting. Jadi saudara hari ini bebas. Dan Paulus mengajarkan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi serahkan itu dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera yang melampaui akal budi akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi saudara harus bebas dari kekhawatiran. Kekhawatiran adalah manifestasi wujud dari ketidakpercayaan. Dan dosa yang besar dalam perjanjian baru adalah dosa ketidakpercayaan. Setelah Tuhan mengajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Terus dia mati, ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi tidak usah kita mengkhawatirkan hari esok. Karena hari esok di tangan Tuhan. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Doa ini mengajarkan kepada kita untuk setiap hari. Ya, ingat, setiap hari mohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Jadi kalau saudara berdosa, jangan tinggal dalam dosa. Minta ampun dan bertobat. Kembali kepada jalannya.
Saudara dan saya memiliki hati yang baru, roh yang baru, sudah tidak cocok untuk hidup dalam dosa, itu sudah tidak cocok. Saya jamin tidak bisa bahagia. Tidak bisa. Rusak iya. Makanya, ampunilah segala dosa kesalahan kami, artinya ketika saudara disingkapkan oleh roh Tuhan, saudara keluar dari jalur Tuhan, kau minta ampun, bertobat, kembali kepada jalurnya, kehendaknya. Ini penting, saudaraku, doa ini penting sekali. Anugerah pengampunannya, ya, anugerah pengampunan yang kita terima melalui penebusan Kristus memampukan kita dapat mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Jadi ketika kita minta ampun dan bertobat, itu keuntungannya adalah saudara tidak hidup dalam dosa, tapi engkau hidup dalam kehendaknya. Ini penting. Ini sangat amat penting. Ya, supaya saudara tidak hidup terjerat dalam dosa. Sehingga saudara bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Sehingga di tempat ini, di Demak, di Torejo, akan muncul orang-orang kudus. Orang-orang yang hidup saleh. Beribadah itu, kalau saudara baca kitab Timotius, itu bukan beribadah datang ke gereja, itu dari kata Yunani euseobos. Itu kesalehan. Kalau engkau tidak memahami, saudara pikir ibadah itu sangat luar biasa, itu sarana kita mendengar pewahyuan, kebenaran ketika Tuhan menyingkapkan, menerangi batin kita dengan kebenaran, kita responi dengan ketaatan. Itu namanya kekudusan, progres, proses pengudusan. Dan anugerah yang Tuhan berikan, pengampunan diberikan kepada kita, itu membuat kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita bukan generasi pendendam. Kita bukan generasi sakit hati. Kita bukan generasi yang tidak bisa mengampuni. Kita generasi yang bisa mengampuni karena kita telah menerima pengampunannya. Kalau saudara menyimpan pahit dendam, itu bikin kanker, saudara. Bikin masalah kepada anatomi tubuh ini. Tuhan tuh menciptakan tubuh ini sehat, harus ada dalam prinsipnya. Kita itu harus kalau hidup dalam kasih, baru seluruh organ ini akan berfungsi. Karena memang rohani dan jasmani itu menyatu. Tapi kalau saudara dalam kepahitan, maka akan muncul hormon-hormon yang tidak kita inginkan, regenerasi, pertumbuhan sel yang tidak terkontrol, itu namanya kanker. Karena di tengah-tengah kepahitan, saudara tahu, di tengah-tengah kepahitan iblis bekerja. Ketika iblis bekerja, kita tidak bertumbuh secara natural dan yang sehat, tetapi iblis bisa mengobok-obok anatomi tubuh kita. Kita rusak akhirnya, sakit, lemah. Hari ini Kristus memampukan kita untuk mengampuni, ini luar biasa. Dan saudara juga perlu mengampuni diri sendiri. Jangan mengutuk diri, jangan menghancurkan diri, tapi betul-betul mengasihi diri, melakukan yang terbaik untuk diri kita. Selanjutnya adalah, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan tidak pernah mencobai. Doa ini mengajarkan kepada kita untuk mohon anugerahnya, supaya setelah saudara bertobat dari dosa, saudara tidak lagi melakukan dosa yang sama. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, Tuhan. Supaya terus kita mengalami progres makin hari karena Tuhan berjanji engkau tidak di bawah hukum Taurat, di bawah kasih karunia, dan janji selanjutnya dosa tidak lagi berkuasa. Supaya setelah kita ini saudara dan saya bisa keliru, tapi lewat pengampunan dan pertobatan dan lewat doa kerinduan supaya Tuhan tidak lagi membawa kita dalam dosa. Tuhan akan melindungi kita dari dosa yang sama, maka keuntungannya saudara mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Lepaskan kami dari yang jahat.
adalah sebuah doa yang mengajarkan kepada kita untuk tetap rendah hati di hadapan Allah dan mohon perlindungannya atas tipu daya si jahat. Kok saudara jemaat, hamba-hamba Tuhan bisa juga dijerat oleh roh jahat? Ini dibutuhkan kerendahan hati yang penuh. Roh jahat akan memakai segala perkara. Contoh, roh jahat bisa beroperasi dalam hidup Petrus sampai Petrus berkata, Allah menjauhkan engkau dari mati di Yerusalem. Yesus menegur iblis, nyala. Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Sejauh mana iblis mempengaruhi saudara? Ketika kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, itu iblis beroperasi. Kalau roh Tuhan beroperasi, engkau hanya memikirkan apa yang Allah pikirkan. Tuhan sedang membersihkan kita, menguduskan dalam proses yang terus bertumbuh di dalam kekudusan Allah. Sehingga saudara dan saya mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Selanjutnya dengan doa Bapa kami, kita dapat memfokuskan hidup bagi kepentingan kerajaan Allah. Katakan amin. Inilah gambaran orang yang merdeka. Ya. Orang yang merdeka. Saudara mau tahu mengapa kita tertutup bagi rahasia kerajaan Allah? Benih yang ditabur itu, yang jatuh ke semak duri itu bicara masalah kekhawatiran hidup, tipu daya kekayaan, kenikmatan hidup. Itu membuat benih itu mati, tidak paham, gagal paham. Tanah yang subur itu adalah tanah yang digali. Bagi kita adalah tanah hati kita gali dengan penyembahan, ucapan syukur, gaya hidup merenungkan firman Tuhan. Itu saudara sedang menggali tanah hati ini untuk siap ditaburi. Makanya tidak heran kok hanya mendengar, saya mendengar kesaksian ya. Hari kapan itu saya berdoa supaya jemaat semua bertumbuh. Hari kapan itu ke Jepara itu? Kamis. Saya diajak piknik oleh care group ya. Karena care group ini tidak banyak. Kalau banyak nanti berubah jadi ibadah. Jadi hanya 3-4 keluarga yang profesinya hampir mirip begitu. Saya dengar banyak kesaksian. Waduh, sekarang betul-betul perubahan hidupnya, mulai mengalami berkat Tuhan yang baik, yang sehat. Saya mulai melihat, saya bersyukur ya. Saya berterima kasih, saya melihat kesaksian-kesaksian. Dan ini tujuannya ya, supaya saudara melihat, mengalami misteri tadi menjadi sebuah penghayuan, kepastian batin. Lah inilah ketika saudara mengalami rahasia penyingkapkan kerajaan Allah. Ini bukan saudaraku, wah seleraku ini adalah misbah keluarga. Ini kita mencari efektifnya. Karena saya melihat ada titik-titik ledak yang luar biasa. Ya. Titik-titik yang luar biasa. Tapi Pak, saya tidak mau. Karena saya pengennya misbah keluarga. Ya enggak apa-apa. Ya. Kok gunakan misbah keluarga untuk misbah keluarga sendiri. Suami istri di rumah. Kami punya metode ini lewat proses, lewat perjuangan, lewat proses. Lewat tujuan ilahi. Tidak ada yang lain tujuannya. Supaya saudara ini mengerti rahasia. Tidak gampang loh untuk. Ini orang yang belajar teologi, yang tahu bahasa Yunani belum tentu mengerti misteri rahasia kerajaan Allah. Karena teologi yang benar itu tujuannya mengubah hidup. Kalau teologi tidak mengubah hidup, itu hanya wacana dan pengetahuan. Tapi hari ini, kita menjadi pembawa kabar ketika kita dapat membawa keluarga kita terlibat aktif dalam kebun anggur Bapa. Ini tanggung jawab. Tanggung jawab gereja, tanggung jawab kepala keluarga, tanggung jawab ibu rumah tangga. Ya, pastikan Bapak Ibu yang punya anak remaja, kaum muda, dan sekarang saya melihat mulai Tuhan mulai bekerja. Titipkan kepada kami kalau hari Sabtu, dorong mereka beribadah. Saudara punya otoritas, dorong mereka untuk beribadah, kami bina supaya kelak mereka mewarisi kepenuhan janji-janji Tuhan.
Kita menjadi pembawa kabar keselamatan bagi mereka yang ada dalam kegelapan, sekaligus kita saling menguatkan dan memperlengkapi anak-anaknya menjadi lebih efektif dipakai Tuhan. Saudara harus merendahkan hati ya. Saudara betul-betul merendahkan hati. Saya pun kalau sudah mulai mendengar firman, saya terus belajar. Saya ini orang yang suka belajar dari hamba-hamba Tuhan lahir. Ketika saya disentuh, saya merendahkan hati, saya berdoa, saya minta ampun di hadapan Allah. Saya rindu punya kehausan, kerinduan. Untuk apa? Untuk diri saya, untuk memperlengkapi jemaat. Supaya jemaat menjadi ahli-ahli waris yang nyata. Tuhan menolong, Tuhan memberkati saudara. Ini agak sedikit panjang. Karena ini penting supaya saudara tidak kehilangan momentum. Ya. Saudara tidak kehilangan momentum. Ya. Yang anak-anak muda, ingat kalau engkau dalam masa kemudaan remajamu, engkau mengerti rahasia kerajaan Allah, saya pastikan engkau akan menghayati masa dewasamu setelah bertumbuh dalam keluarga, engkau menjadi keluarga yang mengalami penyertaan Tuhan real. Ya. Kalau hari-hari ini engkau tidak mengerti rahasia misteri kerajaan Allah, iblis akan tutup. Engkau mendengar, tapi tidak paham. Engkau melihat tapi tidak tahu. Buktinya, engkau tidak punya respon total dengan Yesus. Ya. Ingat, ini masalah kehidupan. Saya berdoa supaya saya belajar untuk menggembalakan di dalam doa firman. Supaya saudara dapat mengerti rahasia itu. Tuhan menolong pemain musik untuk menyiapkan diri. Kita sedang melakukan sebuah sakramen. Di mana ada anugerah istimewa yang mengalir melalui perjamuan kudus. Matamu memandang kepada Yesus. Bukan kepada diri sendiri. Bukan kepada gejala kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Pandanglah Dia. Tuhan ingin kau sehat bagi kemuliaannya, untuk kerajaannya. Angkat roti. Secara rohani terimalah tubuh Yesus dalam nama Yesus. Kalau ada Dr. Yuniarti setelah perjamuan kudus bersyukur di hadapan Tuhan, angkat cawan. Seluruh penderitaannya, pengorbanannya, dia telah memikul akibat dosa, kutuk hukum Taurat, telah dipikul Yesus di kayu salib. Engkau yang beriman beroleh anugerah, kemurahan, kebajikan. Hal ini akan turun atas pribadimu, atas keluargamu, atas keturunanmu. Kita terima dalam nama Yesus. Bapa, kami bersyukur Kau karuniakan Indonesia masuk masa endemi. Tuhan memberkati semua aktivitas bangsa kami, semua ada di dalam berkat anugerah Tuhan. Anak-anakmu yang berulang tahun juga ada di dalam pusat kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Jemaat-Mu hari ini menjadi jemaat yang siap menjadi berkat bagi banyak orang. Angkat tangan saudara, engkau adalah ranting dari pokok anggur. Mulai hari ini Tuhan membuat engkau berbuah lebat. Orang melihat, menikmati kemanisan Yesus, kelezatan, keagungan, kemuliaan, kuasa Yesus lewat hidup saudara. Ketika kau berdoa, sesuatu pasti terjadi. Amin. Ketika kau berkata-kata, surga meneguhkannya. Pulanglah pada pagi ini dengan penuh sukacita di dalam berkat Bapa, kasih Kristus, lihat pertolongan yang kudus, menyertai saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya. Engkau